Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di AA Edukasi. Pada video kali ini, kita akan sama-sama mempelajari materi dari bahasa Indonesia, khususnya untuk kelas 8 tingkat SLTP sederajat. Pada video kali ini, kita akan belajar dalam bab 3, yaitu mengenai teks eksposisi dalam media massa. Bagi kamu yang baru bergabung dengan AA Edukasi, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan mengklik like, share, subscribe, and comment bila ada yang ingin kalian tanyakan. Dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Baik, dalam bab 3 mengenai teks eksposisi dalam media massa, kamu tentu senang membaca surat kabar atau majalah. Di media massa, kamu mudah mendapatkan teks eksposisi. Kalau ingin mengenal lebih dekat dengan teks tersebut, sesungguhnya dalam percakapan sehari-hari pun dengan mudah kamu mendapatkannya. Ketika menyampaikan uraian dan di dalamnya terdapat banyak pendapat pribadi, dengan tujuan untuk meyakinkan orang, berarti kamu sedang menyampaikan teks eksposisi. Baik, yang pertama ada mengenali unsur-unsur teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan karangan yang berisi gagasan dan fakta. Teks eksposisi mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi merupakan suatu uraian atau paparan yang bertujuan untuk menjabarkan maksud serta tujuan. Paragraf dalam teks eksposisi sendiri sifatnya ilmiah atau non-fiksi. Yang kedua, ada gagasan dan fakta dalam teks eksposisi. Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, sasaran, dorongan, dan bujukan. Contohnya, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Yang kedua ada fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak. Contohnya, selama bulan Januari sampai dengan Oktober, 40% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Berikutnya ada pola-pola pengembangan teks eksposisi. Berikut pola yang dapat digunakan dalam pengembangan teks eksposisi. Yang pertama ada pola umum khusus, yaitu ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Pola demikian dikenal sebagai paragraf deduktif. Ide-ide penjelasnya merupakan perincian dari ide umum yang dikemukakan sebelumnya. Yang kedua ada pola khusus umum, yaitu hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Bagian terakhir dalam bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Yang ketiga ada pola ilustrasi, yaitu sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret. Ilustrasi-ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini, pengalaman-pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan keberadaan suatu gagasan. Yang berikutnya ada pola perbandingan, yaitu untuk meyakinkan suatu pendapat, kamu dapat melakukan suatu perbandingan. Benda-benda, keadaan, atau yang lain ditentukan perbedaan ataupun kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Dengan cara demikian, keyakinan pembaca atas gagasan yang kita sampaikan akan lebih kuat. Yang berikutnya ada menyimpulkan isi teks eksposisi. Yang pertama ada gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks. Kita tentu telah mempelajari bahwa teks eksposisi memiliki bagian yang disebut rangkaian gagasan. Pada umumnya, bagian tersebut berada di antara tesis
dan penegasan ulang. Rangkaian gagasan dalam teks eksposisi ada yang berupa gagasan umum dan gagasan khusus. Gagasan umum atau gagasan utama atau ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Keberadaan gagasan umum, suatu teks atau paragraf dapat diketahui setelah membaca teks itu secara keseluruhan. Namun demikian, tidak sedikit pula paragraf yang menempatkan gagasan umumnya itu pada kalimat pertamanya. Teks seperti itu akan lebih cepat dan lebih mudah bagi pembaca untuk memahami paragraf tersebut. Gagasan umum akan disertai gagasan-gagasan khusus atau dapat pula disebut gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Gagasan-gagasan pendukung dikembangkan berdasarkan gagasan umum. Gagasan umum dijabarkan oleh lebih dari satu gagasan khusus. Yang kedua, ada jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Keadaan gagasan umum suatu paragraf itu bisa berbeda-beda letaknya. Ada yang berada pada bagian awal, pada bagian akhir, dan di bagian lain. Berdasarkan letak gagasan umumnya, paragraf terbagi ke dalam beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya atau gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Gagasan umum atau gagasan utamanya dinyatakan dalam kalimat pertama. Yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf atau pada kalimat penutup paragraf. Ketiga, ada paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Dalam paragraf ini terdapat dua kalimat utama. Kalimat terakhir paragraf ini merupakan penegasan dari pernyataan yang dikemukakan dalam kalimat pertama. Selanjutnya, ada menelaah struktur dan kaidah teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki struktur dan kaidah kebahasaan tertentu. Pemahaman struktur dan kaidahnya itu sangat penting agar kita bisa membedakan teks eksposisi dengan jenis teks yang lain. Yang pertama ada struktur teks eksposisi. Perhatikan kembali teks eksposisi yang telah dipelajari pada bagian terdahulu. Tampak bahwa teks-teks eksposisi tersebut terdiri atas bagian-bagian berikut. Yang pertama ada tesis, yakni berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Yang kedua ada rangkaian argumen, yaitu berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelas atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Yang berikutnya ada penegasan ulang. Penegasan ulang sebagai perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut penutup atau simpulan. Yang kedua ada kaidah kebahasaan teks eksposisi. Perhatikan kata-kata yang digunakan dalam teks eksposisi. Misalnya teks berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram dapat kalian cari di internet. Teks tersebut pun memiliki kaidah-kaidah kebahasaan yang khusus seperti berikut ini. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Yang ketiga, menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verba, seperti diharapkan, memperhatikan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Yang ketiga, menggunakan kata-kata perujukan. Yang terakhir, menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Selain itu, teks eksposisi lebih sering menggunakan kata-kata denotatif, yakni kata yang bermakna sebenarnya. Kata itu belum mengalami perubahan atau penambahan makna. Yang berikutnya ada menyajikan teks eksposisi. Teks eksposisi bertujuan untuk meyakinkan orang lain. Di dalamnya tersaji pula fakta untuk lebih meyakinkan kebenaran tentang isi pendapat itu. Dalam sistematika penyajiannya, teks eksposisi diawali dengan penyajian tesis atau isu,
masalah, ataupun suatu pernyataan yang bersifat umum. Kemudian diikuti rangkaian argumentasi atau pendapat serta sejumlah fakta yang mengutamakan atau yang menguatkan, diakhiri dengan penegasan ulang. Berikutnya ada langkah-langkah penyajian. Langkah-langkah penyajiannya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan isu ataupun masalah yang akan dibahas. Yang kedua, membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih. Melakukan sejumlah pengamatan lapangan. Yang ketiga, mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu berdasarkan hasil-hasil membaca dan langkah-langkah pengamatan. Yang keempat, menyusun kerangka karangan struktur teks eksposisi. Topik-topik itu disusun secara sistematis dengan pola berikut. Yang berikutnya ada mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksposisi. Dalam tahap ini, kamu harus menjadikan topik-topik itu menjadi argumen-argumen jelas dan logis. Di samping itu, kaidah-kaidah kebahasaan perlu diperhatikan. Yang kedua, ada kegiatan penyuntingan. Penyuntingan merupakan langkah pasca penulisan suatu teks. Langkah tersebut bertujuan untuk memperoleh tulisan yang baik atau yang lebih baik. Unsur-unsur yang perlu disunting dalam teks eksposisi berkenaan dengan aspek isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Yang pertama ada aspek isi terkait dengan daya tarik isu, kelugasan argumen, dan kelengkapan fakta. Mungkin pula berkenaan dengan keakuratan ataupun ketepatan penggunaan fakta di dalamnya. Yang kedua ada aspek struktur, penyajian terkait dengan kelengkapan dan ketetapan susunan antara bagian teks. Terkait dengan aspek ini, kamu perlu mencermati bagian-bagian teks, yaitu tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Berkaitan dengan aspek ini juga, rincikan topik-topiknya. Jangan sampai ada bagian atau kalimat yang menyimpang, tidak sesuai dengan isu utama. Kalimat semacam itu disebut juga kalimat sumbang. Mungkin pula susunannya tidak beraturan atau polanya tidak jelas sehingga maksud teks itu sulit dipahami pembaca. Yang terakhir ada aspek kaidah kebahasaan terkait dengan ketepatan penggunaan kata sesuai dengan karakteristik dari teks eksposisi. Penyuntingan aspek kebahasaan perlu diarahkan pada keefektifan kalimat-kalimatnya, penggunaan kata, dan penulisan ejaan. Dalam hal ini, pemahaman kamu tentang tata bahasa dan EBI sangat penting untuk digunakan. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, yaitu pada bab 3 mengenai teks eksposisi pada media massa. Saya akhiri sampai di sini. Minta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.